Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erik Ramadan, mahasiswa Departemen Manajemen dengan NIM 1011910034. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait pernyataan dan juga pertanyaan di ujian akhir semester Manajemen Teknologi dan Inovasi. Oke, langsung saja ke soal sesi pernyataan ya. Jadi di sini ada 3 pernyataan di mana saya akan jawab benar dan salah. Oke, langsung saja di pernyataan nomor 1 ya. Di pernyataan nomor 1 saya menjawab benar. Di sini menjelaskan bahwasanya proses evaluasi secara berkala perlu mencari peluang atau jalur berbeda yang mungkin muncul terakhir yang tidak diungkapkan oleh evaluasi sebelumnya. Ini benar sekali ya. Jadi evaluasi itu kadang di evaluasi sebelumnya belum dibahas dikarenakan setelah evaluasi mengalami perubahan kinerja, nantinya dievaluasi. Nah, ini akan membahas yang belum dibahas tadi. Selanjutnya, introspeksi berkala paling sering menegaskan tujuan dan rencana perusahaan, namun bisa membuka cakrawala baru yang belum terpikirkan atau bahkan diketahui sebelumnya. Benar sekali ini. Introspeksi itu akan membuka cakrawala baru seperti yang dijelaskan di materi week 11 ya ini. Oke, langsung saja lanjut ke pernyataan nomor 2. Nah, pernyataan nomor 2 saya menjawab benar. Di sini pernyataannya adalah riset adalah upaya sistematis untuk mengurai suatu permasalahan umum. Nah, ini benar sekali karena riset ini lebih ke membedah suatu kondisi, baik kondisi yang mempengaruhi suatu pekerjaan ataupun pengaruh produk begitu. Nah, kemudian di riset ini ada proses merumuskan berbagai solusi ya untuk bisa diterapkan dalam suatu kegiatan tersebut. Nah, itulah pengertian dari riset. Oke, lanjut ke pernyataan nomor 3 ya. Dan di pernyataan nomor 3 kali ini saya juga jawab benar karena ada di week 10 atau 11 gitu. Nah, itu menjelaskan bahwasanya strategi adalah pola tindakan utama yang ditempuh oleh organisasi atau perusahaan untuk menggerakkan seluruh sumber daya perusahaan dalam mewujudkan visinya. Jadi ketika ingin menggerakkan organisasi untuk mencapai visinya, nah ini dibutuhkan strategi ya. Nah, itulah pengertian dari strategi. Oke, langsung saja lanjut ke sesi pertanyaannya. Di sini ada 4 pertanyaan dari nomor 4 sampai nomor 7. Oke, saya akan menjelaskan nomor 4 dulu ya. Jadi di soal dijelaskan bahwasanya sebutkan 2 jenis inovasi produk dan berikan penjelasan masing-masing sesuai skopnya. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu di manajemen teknologi dan inovasi ini terdapat beberapa scope of teknologi begitu, ada kurang lebih 10 diantaranya. Yang pertama ada construction of technology, technology of major industry, technology of agriculture and food production, transportation technology, technology of information processing and communication system, technology of urban community, military technology, dan juga yang terakhir ada technology of earth and space exploration. Berarti jumlahnya ada 8. Jadi saya sebutkan 2 ya, sesuai dengan skopnya. Nah, yang pertama ada inovasi makanan instan ya. Nah, inovasi ini kan menggantikan proses memasak dengan cara lama ya. Dahulu kan belum ada yang sesimpel begitu seperti makanan instan saat ini, seperti Indomie begitu. Nah, itu kan termasuk makanan instan dan termasuk juga inovasi produk baru. Nah, makanan instan ini masuknya ke dalam scope technology of agriculture and food production gitu. Nah, jenis yang kedua yakni inovasi kendaraan elektrik seperti Tesla begitu ya, motor listrik kayak Grab kemarin sama Gojek itu kan mengeluarkan motor listrik baru ya. Nah, inovasi ini tuh menggantikan teknologi lama yakni kendaraan bahan bakar minyak, yang dimana teknologi bahan bakar kendaraan berbahan bakar minyak tersebut menyebabkan emisi karbon berlebih. Nah, sehingga
terciptalah inovasi baru ini, yakni kendaraan elektrik. Nah, inovasi ini tuh masuk ke dalam skop transportasi teknologi begitu. Oke, langsung saja lanjut ke pertanyaan kelima. Jadi pertanyaan kelima ini terdapat 4 kunci penerapan inovasi teknologi. Nah, itu apa saja? Nah, saya jelaskan ya. Jadi 4 cakupannya itu terdiri dari ini kuncinya ya, kunci penerapan teknologi, manajemen teknologi. Ada leadership, alignment, engagement, dan juga extension. Nah, leadership ini apa ya? Karena kan ketika kita menerapkan suatu kebijakan ataupun penerapan inovasi teknologi di dalam sebuah organisasi gitu, tentunya akan butuh leading ya. Jadi ini ada proses leadership di mana tim pemimpin utama dengan keterampilan yang beragam dan keterampilan lebih itu memandu perusahaan dan memainkan peran penting dalam keberhasilannya untuk menerapkan teknologi tersebut, inovasi teknologi tersebut. Nah, kunci selanjutnya adalah alignment ya. Nah, ini perlu adanya keselarasan atau kecocokan di antara sistem di dalam perusahaan. Nah, ketika diterapkan suatu inovasi baru, inovasi teknologi baru, namun tidak ada kesesuaian terhadap organisasinya, maka akan bisa jadi tidak selaras begitu. Nah, inilah kita membutuhkan alignment untuk keselarasan atau kecocokan. Nah, kunci selanjutnya adalah engagement ya. Nah, kenapa kita butuh engagement? Karena di dalam kuncinya ini untuk membangun budaya berbasis pengetahuan ya. Jadi seluruh SDM yang terkait dalam perubahan inovasi teknologi ini perlu dibekali pengetahuan, pelatihan dan pengembangan, dan juga mentoring untuk penyesuaian begitu ya. Nah, selanjutnya ada kunci selanjutnya ada extension ya. Nah, extension kan artinya keberlanjutan ya. Nah, ketika penerapan inovasi teknologi dikira sudah berjalan dengan baik, maka sebaiknya kita tuh setelah memiliki pengetahuan yang cukup tentang kompetensi teknologi tersebut, maka ide-ide baru yang ada di pikiran seluruh SDM itu akan mengarah pada tindakan melalui pemahaman pengalaman sebelumnya terkait penerapan informasi teknologi tersebut. Nah, itu akan sebaik mungkin diberlanjutkan untuk penyesuaian teknologi selanjutnya atau keberlanjutan ke peralihan teknologi selanjutnya begitu. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya. Nah, pertanyaan nomor 6 ini terkait study case ya. Kita disuruh mengevaluasi SWOT-nya dari CV Inovasi Mandiri. Nah, di sini saya telah menganalisa SWOT-nya, ini strength, weakness, opportunities, dan threat-nya dari CV yang telah ada di study case tersebut. Nah, diantaranya strength-nya ya, kekuatan ya. Kalau kekuatan kan kita berbicara dari dalam, kekuatan dari dalam kita, diri kita sendiri. Jadi kekuatan dari CV Inovasi Mandiri ini yakni market share-nya itu tinggi, dapat beberapa market share seperti di lokal dan juga internasional. Nah, di CV Inovasi Mandiri ini berhasil menyumbang 15% industri tekstil ya begitu di market share. Selain itu ada kualitas produk yang mampu bersaing, buktinya saja bisa mampu mengekspor produknya itu sampai ke luar negeri gitu. Nah, selain itu juga di CV Inovasi Mandiri juga memiliki desain produk yang beragam begitu. Bahkan ada database-nya sendiri, siap katalog-katalognya dimasukkan database. Nah, ketika kita berbicara tentang strength ya, kekuatan, pasti ada kelemahan ya. Nah, kelemahan itu berasal dari
internal sendiri juga seperti strength tadi. Nah, kelemahannya apa? Di sini kelemahannya adalah CV Inovasi Mandiri ini teknologinya masih sederhana seperti mesin jahit yang masih manual begitu, dan juga kelistrikan yang sederhana atau powered bisa gitu ya. Dan juga penggunaan IT yang minim. Nah, ini dibuktikan ketika database itu ya, yang berisi tentang katalog-katalog produk yang ada di CV Inovasi Mandiri, dan juga katalog warna penggunaan tekstilnya itu ya. Selain itu tenaga kerjanya juga rangkap jabatan. Buktinya ada yang jadi pemasaran namun juga merangkap jadi HRD, seperti itu kurang lebihnya. Kurangnya tenaga ahli juga. Nah, ini kebanyakan tenaga kerjanya tuh diambil dari SMP, lulusan SMP ataupun SMA begitu. Sehingga di sini tuh praktik manajemennya kurang bagus begitu. Itulah kekurangan dari CV Inovasi Mandiri ini. Nah, ketika berbicara kekuatan dan kelemahan dari internal, maka kita akan bahas dari eksternalnya ya, peluang dan juga ancamannya. Nah, peluang dari CV Inovasi Mandiri ini adalah loyalitas pelanggannya. Terbukti di sini market share yang ada di lokal itu sebesar 5% dari 15% ya. Kalau sarung tenunnya sebesar 10% dari 15%. Nah, ini kan membuktikan bahwasanya loyalitas pelanggannya itu terjamin gitu, terada gitu. Selain itu segmentasi pasarnya juga cenderung menengah ke atas ya. Ini merupakan opportunities ya. Ya mungkin kedepannya bisa lebih tinggi lagi seperti menggait segmentasi pasar yang ekonomi atas begitu. Selain itu peluangnya juga ada mitra kerja yang terjamin ya. Intinya saja di sini CV Inovasi Mandiri telah bekerja sama dengan Bank M ya, atau itu bank apa itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah berbicara tentang peluang, maka kita berbicara tentang kebalikannya ya, yakni ancaman. Nah, ancamannya ya ini kan tadi banyak sekali produk dari CV Inovasi Mandiri ya. Dan perusahaan tekstil seperti CV Inovasi Mandiri ini tidak hanya satu, jadi ya banyak sekali pesaing serupa gitu. Selain itu kelemahannya di sini, ancamannya di sini adalah segmentasinya tunggal. Jadi segmentasinya hanya pasar menengah ke atas, tidak ada menengah ke bawah, ekonomi bawah begitu, ekonomi atas. Harusnya kan CV Inovasi Mandiri ini menyediakan produk dari beberapa segmentasi begitu ya, seperti menyediakan sarung yang dengan harga murah, terus sarung dengan harga mahal begitu, untuk menyesuaikan segmentasi pasarnya gitu. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan nomor 7 ya. Pertanyaan nomor 7 ini terkait asesmen tingkat sofistikasi komponen teknologi dan tingkat kemajuan kapabilitas teknologi ya, atau sering disingkat TIO ya. Nah, kita perlu ketahui dulu di TIO itu ada beberapa komponen ya, diantaranya teknologi, humanware, infoware, dan juga organware. Nah, di sini saya telah merangkum beberapa komponen tersebut, diantaranya technoware. Nah, technoware ini di CV Inovasi Mandiri terdapat ini ya, manual facilities, masih menggunakan manual facilities, dan penggunaan teknologinya itu yang masih sederhana seperti mesin jahit dan juga sistem listrik sederhana. Nah, itulah di bagian komponen technoware-nya. Nah, untuk komponen humanware-nya di sini pegawainya itu merupakan tamatan SMA sederajat begitu di bagian operatornya. Nah, terdapat juga desainer dan juga tenaga kerja pemasar gitu. Namun kebanyakan di situ rangkap jabatan, kecuali yang operator ya. Nah, saja masuk ke informalware ya.
Nah, informaware ini seperti yang ada di study case, setiap dokumentasi tertata atau tersimpan di DVD yang sewaktu-waktu dapat diproduksi ulang. Nah, ini termasuk penerapan informaware ya. Jadi terdapat database begitu. Misalnya ada orgaware ya, atau organisasiware. Nah, di sini sistem organisasinya itu belum terstruktur dengan baik sehingga banyak sekali karyawan berfokus terhadap job desk yang rangkap begitu, seperti teknologi lini pemasar merangkap dengan lini produksi begitu. Jadi setiap individu memiliki dua jabatan sekaligus begitu. Nah, itulah analisis saya tentang TIO ini ya, Technoware, Handware, Humaware, Informaware, dan juga Orgaware. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait ujian akhir semester ini. Terima kasih Bapak Gatot telah mengajar saya selama kurang lebih 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.